Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk senantiasa belajar meskipun di rumah saja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Murtado, mahasiswa IAIN Tulungagung yang sedang melakukan magang atau PPL di SMPN 1 Subergempol ini. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Bapak Suwoto, yakni tentang notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F A tanda panah B. Tanda panah di sini maksudnya adalah memetakan. Misal F X tanda panah Y dibaca F memetakan X ke Y. F X tanda panah F buka kurung X dibaca F memetakan X ke F buka kurung X atau Fx. F X tanda panah Y sama dengan Fx dibaca F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X yang ditulis Y sama dengan Fx. Sedangkan X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Nah, yang dimaksud dengan prapeta di sini yaitu sama dengan domain atau daerah asal. Prapeta atau dari daerah asal dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat negatif 1 Y. F pangkat negatif 1 ini dibaca dengan inverse. Jika X merupakan prapeta atau daerah asal dari Y oleh fungsi F, maka inverse Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau ring F. Misal, diketahui fungsi f dari P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke Q yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa relasi tersebut adalah setengah kali dari. Nah, yang di himpunan P merupakan prapeta atau domain atau daerah asal, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Yang Q merupakan peta atau bayangan atau kodomen daerah lawan 1 sampai 10. Yang ring daerah hasil 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya yang keempat, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Kita perhatikan yang A, fungsi dalam bentuk diagram panah. Himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan domain atau daerah asal. Selanjutnya himpunan B, anggotanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Inilah yang disebut dengan kodomen atau daerah kawan. Sedangkan yang 3, 5, 7, 9 ini dinamakan dengan daerah hasil atau ring. Kenapa kok yang angka 11 tidak termasuk ring? Karena yang dimaksud dengan ring atau daerah hasil ialah anggota B yang mempunyai pasangan di A. Jadi yang termasuk daerah hasil adalah semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Di sini kan angka 11 tidak mempunyai pasangan di A. Jadi angka 11 tidak termasuk daerah hasil. Yang kelima, fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b anggota bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, ataupun grafik. Grafik fungsi linear f r ke r digambarkan dengan aturan sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat kita perhatikan bahwa ujung dari selang berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga tetapi penuh, ada juga yang berbentuk lingkaran tetapi tidak penuh, ada juga yang berbentuk lingkaran tetapi terisi penuh. Nah, yang membedakan ini apa? Sebagai berikut. Apabila himpunan tersebut anggotanya adalah himpunan tak hingga atau negatif tak hingga, maka ujung selangnya berbentuk segitiga yang terisi penuh. Lambang dari himpunan tak hingga yaitu seperti angka 8 tetapi tidur atau miring.
Sedangkan apabila dalam himpunan tersebut terdapat tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka ujung selang berbentuk bulatan yang terisi penuh. Sedangkan untuk tanda kurang dari atau lebih dari, maka ujung selang tersebut berisi bulatan tetapi tidak terisi penuh. Baiklah, kita lanjut ke contoh 1. Diketahui fungsi f a ke b dengan a anggotanya 1, 2, 3, 4 dan b anggotanya 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan sepertiga dari yang a. Sajian fungsi f dalam bentuk diagram panah. Dapat kita lihat seperti itu, yang a. Yang B, sajian fungsi f dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yakni f sama dengan himpunan yang anggotanya 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Ini tinggal kita hubungkan saja dari yang diagram panah. Yang pasangan-pasangan itu kita tulis dalam sebuah himpunan seperti yang B. Yang C, sajian fungsi f dalam bentuk persamaan fungsi, yakni fx sama dengan 3x karena b adalah 3 kali dari himpunan a, seperti 3 adalah 3 kali dari 1, 6, 3 kali dari 2, 9, 3 kali dari 3, dan 12 adalah 3 kali dari 4. Yang D, sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Kita masukkan x sama dengan 1, 2, 3, 4 dan y fx sama dengan 3x, yakni terisi 3, 6, 9, 12. Nah, kita dapatkan y itu dari mana? Kita substitusi nilai x 1, 2, 3, 4 ke persamaan fungsi tersebut, yakni fx sama dengan 3x. Jadi, x sama dengan 1, yakni 3 kali 1 sama dengan 3. X 2, 3 kali 2 sama dengan 6. X sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Dan X sama dengan 4, sama 3 kali 4 sama dengan 12. Yang E, sajian fungsi f dalam bentuk grafik. Ini kita tinggal masukkan saja tabel dari poin D ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh seperti grafik di poin E tersebut. Contoh 2, diketahui f x ke 2 dikurangi setengah x dengan daerah asal x di mana x lebih dari sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 6. Yang A, persamaan fungsi f adalah fx sama dengan 2 dikurangi setengah x. Yang B, tabel fungsi f x ke 2 dikurangi setengah x dengan daerah asal x di mana x lebih dari sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 6 sebagai berikut. Nah, untuk yang kita masukkan dulu x-nya adalah negatif 2 sampai dengan 5. Yang kedua yaitu fx sama dengan 2 dikurangi setengah x itu bisa terisi 3, 2 setengah, 2, 1 setengah, dan seterusnya itu didapat dari substitusi nilai x ke fx sama dengan 2 dikurangi setengah x. Selanjutnya koordinat titiknya tinggal kita hubungkan antara yang x dengan y seperti negatif 2, 3 dan seterusnya. Yang C, grafik fungsi f 2 dikurangi setengah x dengan daerah asal df sama dengan x di mana x lebih dari sama dengan negatif 2 dan x kurang dari 6 sebagai berikut. Grafiknya ada dua seperti pada gambar ini. Yang di sebelah kiri ini kenapa kok cuma titik-titik saja? Karena itu adalah grafik dari bilangan bulat. Sedangkan yang kedua ini adalah grafik dari bilangan real sehingga tidak membentuk titik-titik tetapi membentuk garis lurus karena terlalu banyak dan sangat saling berdekatan antara titik satu dengan titik yang lain. Selanjutnya yaitu contoh 2. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Tentukan rumus fungsinya. Untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1, lakukan prosedur berikut. Yakni yang pertama adalah fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Diketahui lebih lanjut bahwa f1 sama dengan 5 dan f negatif 1 sama dengan 1. Fx sama dengan ax plus b, maka f1 sama dengan a1 plus b sama dengan 5. Diperoleh persamaan 1 yaitu a plus b sama dengan 5. Selanjutnya f negatif 1 sama dengan a kali negatif 1 plus b sama dengan 1. Diperoleh persamaan 2 negatif a plus b sama dengan 1. Selanjutnya dari kedua persamaan tersebut kita peroleh nilai A sama dengan 2. Nah,
Selanjutnya, nilai A tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1, A plus B sama dengan 5, dengan A sama dengan 2, yakni 2 plus B sama dengan 5 diperoleh B sama dengan 2. Dengan demikian, nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jadi, rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Contoh ini juga bisa Anda pelajari di buku kalian masing-masing. Di situ semua sudah ada. Baiklah, selanjutnya adalah latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya adalah 0,149 dan B anggotanya adalah 0,123 dan 4. Yang A, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Yang B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Dan yang C, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b jika f2 sama dengan negatif 2 dan f3 sama dengan 13, maka tentukan nilai f4. Tetap semangat dan jangan lupa senantiasa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.